Beberapa tahun terakhir, e-commerce memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perdagangan tradisional, khususnya bagi para pedagang pakaian di pasar besar Kota Malang. Di tengah gemerlap pasar besar Kota Malang, terdapat kisah inspiratif dari para pedagang pakaian yang melawan gelombang gempuran industri e-commerce. Dalam dunia yang terus berubah, mereka menghadapi tantangan dengan kreativitas dan daya tahan yang luar biasa. Di tengah pesatnya perkembangan e-commerce, para pedagang pakaian di pasar besar Kota Malang menjelma menjadi pejuang kreativitas dan ketahanan. Mengukur kreativitas mereka bukan sekedar melihat potongan pakaian yang unik, tetapi juga menyaksikan impian dan dedikasi yang terwujud dalam kain. Namun, daya tahan mereka diuji oleh gelombang besar e-commerce. Mereka tidak hanya harus berkompetisi dengan harga, tetapi juga menjaga keaslian produk dan memberikan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan kepada pelanggan mereka. Inilah kisah pedagang pakaian di pasar besar yang dengan kreativitas tak terbatas dan daya tahan yang tiada batas, berhasil mempertahankan keberadaan mereka di tengah badai e-commerce. Kalau masalah e-commerce kan kita tahu semua harga-harga kan murah Mbak ya. Satu murah, kedua orang dari rumah tidak perlu keluar rumah lagi. Jika dari e-commerce kan ongkirnya gratis itu. Jadi pengaruhnya di pasar offline ini sangat besar banget. Ya pertama pasti nurunkan harga Mbak ya. Tidak bisa kayak sebelum ada e-commerce itu. Yang kedua, kualitas barang yang harus kita punya beda dari e-commerce. Tergantung kebijakan pemerintah, Mbak. Kalau pemerintah melalui UMKM mensupport ke bawah, pasti kan bisa bersaing dengan online. Kalau dari Pemkot Malang di pasar besar sini Mbak ya masih belum ada. Pertama contoh pemanan fasum di pasar besar tidak ada. Perbaikan bangunan tidak pernah ada. Juga untuk mensupport UMKM di pasar besar ini dari Dinas Koperasi masih belum turun. Jadi semacam pembiaran itu Mbak ya. Menurun Mbak, menurun. Pasarnya juga sepi, nggak ada orang di pasar, nggak kayak besar sekali Mbak kerugiannya. Ya cuman usaha aja Mbak. Kalau bersaing ya nggak bisa kayaknya. Ya memang dengan adanya semaraknya TikTok Mbak, kita sendiri juga ikut prihatin karena pedagang lokal ya tradisional di pasar besar. Dampak yang pertama satu, habis kena dampak kebakaran itu sudah menurun, pengunjung menurun. Karena apa? Matahari tidak ada, ya. Pengunjung dari luar kota dari manapun tidak masuk sini, juga penurunan aset ya. Yang kedua dengan adanya TikTok, maraknya TikTok pedagang kalah cepat dengan TikTok karena apa? Jadi untuk pembeli sudah dikirim langsung ya. Kalau pedagang jualan di sini kan jemput bola. Yeah. Nah, jadi kita lebih lama, makanya dengan adanya itu aset sangat menurun. Dengan adanya pemerintah sudah narik TikTok untuk berjualan, ya ada perubahan dikit lah untuk masalah berjualan di pasar tradisional ini. Untuk bantuan modal dari pemerintah ya melalui sembako murah, pasar murah itu kemarin seperti beras 5 kilo itu harganya 51.250. Untuk jualan di konsumen maksimal 54.500. Ada ketentuan. Kalau melebihi itu nanti pedagang kena sanksi. Bulan depan atau minggu depan tidak dapat jatah dari program pemerintah itu. Seperti minyak, gula sama. Untuk pembangunan kembali ini wacana tahun depan atau apa program pemerintah memang secepatnya untuk pasar ini, pasar modern dibangun supaya lebih
ramai pengunjung dan untuk aset juga meningkat, itu harapan pemerintah. Insya Allah tahun depan ada, ditunggu aja nanti. Saya tidak berani menyampaikan sekarang karena belum ada bukti. Ya. Banyak pedagang pasar besar yang merasakan dampak dari keberadaan e-commerce. Salah satunya adalah penurunan minat konsumen terhadap pembelian pakaian di pasar besar yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Selain itu, banyak toko yang tutup seperti Matahari dan supermarket di lantai 3. Hal ini terjadi dikarenakan akibat dari kebakaran pasar besar. Bantuan berupa pembangunan pasar sangat diharapkan pedagang sebagai upaya menarik konsumen untuk berbelanja di pasar besar lagi.